Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, pada video kali ini saya ngebuat satu section, namanya itu adalah section study time. Dan seperti yang minggu lalu saya sempat bahas, jika kalian menunjukkan antusiasme kalian terhadap pembelajaran technical analysis dengan memberikan saya likes pada videonya, saya akan buat lagi setiap pekan supaya teman-teman di sini bisa belajar dan dapat ilmu baru setiap minggunya. Alright, so pada study time kali ini saya ingin ngebahas salah satu topik yang cukup basic di dalam analisa technical, yaitu support and resistance. Now the question is, what do you know about the support and resistance? Oke, dan menurut saya gini teman-teman, masih banyak sekali orang-orang yang sometimes saya ketemu dia masih suka miss dalam menentukan support and resistance gitu ya. At least dia akan gambar kayak garis ini support, garis ini resistance, garis ini support, garis ini resistance. Nah, ini akan saya coba perbaiki. Barangkali teman-teman masih ada yang seperti itu, supaya setelah nonton video ini teman-teman jadi tahu the true support and resistance. Oke, topik yang akan saya bahas adalah what is support resistance, how you spot the true support and resistance, dan which time frame should I draw the support and resistance gitu ya. Untuk poin nomor 2 itu artinya bagaimana kalian menentukan support resistance yang valid gitu ya. Takutnya ada yang kurang paham bahasa Inggris. Oke, so langsung aja kita masuk ke pembahasannya. First of all, what is support and resistance, teman-teman? Oke, kalian pasti sering dong lihat support and resistance, semua analis bilang support and resistance dan lain-lain gitu. Secara sederhana, analoginya, kalian bisa bilang support itu adalah lantai rumah kalian dan resistance itu adalah atap rumah kalian. Oke, dan saya bikin lebih simple lagi, teman-teman. Let's say ini adalah harga. Harga itu saya kasih tulisan dengan H, dan garis apapun yang berada di bawah sini itu kita namakan dengan support, teman-teman. Oke, garis apapun, let's say saya gambar gini, oke, ini support line gitu ya. Dan garis apapun yang berada di atas harga itu kita namakan dengan resistance, teman-teman. Right? Simple banget ya. So, bisa juga kalian bilang support itu adalah lantai, resistance itu adalah atap rumah kalian. Nah, bagaimana cara kalian menggunakan support resistance? Sederhana banget, teman-teman. Bayangkan ini adalah sebuah bola ya. Kalau kalian lempar bola itu ke bawah, dia pasti mantul karena itu adalah lantainya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lempar bolanya ke atas, kena atap rumah kalian, of course itu juga akan mantul dan ke bawah, teman-teman. Oke? So, itu adalah analogi sederhana bagi kalian yang belum begitu paham dengan support resistance. Jadi kalau misalkan saya bilang, let's say marketnya turun dengan kondisi cepat dan di sini ada support, pertanyaannya apakah dia bisa berpotensi mantul? Yes, itu adalah fungsi dari support. Oke, teman-teman. So hopefully next time saya bikin video-video lagi seputaran ini dan saya bahas support and resistance, teman-teman menjadi lebih paham lagi. Oke, so langsung aja kita masuk ke poin nomor 2. Pertanyaan ini yang cukup penting bagi teman-teman dan masih banyak yang salah kalau menurut saya. How do you spot the true support and resistance? Oke, let's say the market kayak gini, dan dia turun kayak gini, dan dia turun kayak gini, dan boom, dia kencang kayak gini, ya, sebelum dia turun lagi. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau misalkan kita bilang kayak, oke, kita bisa gambar garis di sini, oke, ini artinya support, terus di sini artinya support, di sini artinya support, dan di sini support, lalu di sini jadi resistance, ya kan? Kalian bisa gambar garis sesuka kalian di mana aja. Nah, pertanyaannya teman-teman adalah, garis mana yang paling valid yang bisa kita pakai untuk kita trading? Benar kan? That's what I mean with true support and resistance, yang paling valid. Alright? So, saya akan bahas ke teman-teman. Jadi saya punya analogi sederhana yang akan bikin teman-teman masuk, oh oke, so saya ngerti sekarang support and resistance itu ternyata yang paling benar yang kayak gini gitu ya. Nggak paling benar sih, cuman at least yang paling valid dan probabilitasnya paling tinggi untuk bisa digunakan. Oke? Kalian bayangkan, ini adalah titik A. Oke, ini ngerti ya teman-teman, ini gambar mobil ya teman-teman, ala kadarnya ya. Oke, ini adalah titik A dan kalian mau berangkat ke satu titik B. Let's say ini adalah Jakarta, let's say ini adalah Bandung, teman-teman. Oke. Nah, pada perjalanan teman-teman akan lihat kondisi jalan kayak gini. Oke, dia kepantul, set, karena ada polisi tidur, teman-teman. Dia kepantul, set, karena ada polisi tidur, teman-teman. Dan kalian akan sideways, karena ternyata ngantri jalan tol, dan kalian di sini, boom, tiba-tiba market berputar arah, teman-teman. Oke. Ternyata, teman-teman, ini kan ada 3 insiden ya, 4 tepatnya ya. Ini ada insiden 1, insiden 2, insiden 3, lalu ini insiden keempat, teman-teman. Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah ini level support? Apakah ini level support
apakah ini level support dan apakah ini level support, teman-teman? Jawabannya, ya, saya kasih kalian waktu 3 detik. Oke, the true support itu ada di poin nomor 4, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada poin nomor 4, market itu stop and reverse. Oke, ini adalah salah satu syarat paling penting dalam support and resistance, yaitu ketika market stop and reverse. Dan level itulah yang kita nyatakan sebagai salah satu support atau resistance yang paling valid. Sekarang saya tanya ke teman-teman ya, teman-teman boleh pikirkan nanti, insiden 1, ini polisi tidur, teman-teman. Oke, insiden 2, ini polisi tidur, teman-teman. Oke, insiden 3, let's say kalian ngantri di lampu merah, teman-teman. Oke, nah insiden keempat, ini ada polisi, teman-teman, yang suruh kalian itu putar balik karena ternyata jalan ke Bandung tuh ditutup, teman-teman. Oke, dan kalian putar balik, ngalur ngidul, dan suddenly kalian akhirnya nyampe ke tujuan kalian. Nah, pertanyaannya, teman-teman, ketika kalian sampai di tujuan kalian di Bandung, insiden mana yang akan kalian ingat, teman-teman? Apakah kalian akan ingat polisi tidur di insiden nomor 1? Atau kalian akan ingat polisi tidur di insiden nomor 2? Atau kalian akan ingat ya insiden nomor 3, macet sesaat, mungkin karena ngantri jalan tol, kalian ngantri mau masuk tol, ya apakah kalian ingat? Atau insiden nomor 4, teman-teman, ya, yang membuat kalian akhirnya berputar balik dan akhirnya cari jalan lain supaya bisa nyampe ke Bandung? Of course, jawabannya adalah insiden yang keempat yang akan kalian ingat. Bener ya? By the time kalian sampai Bandung, yang kalian ceritain ke teman kalian pasti insiden nomor 4 dong. Nggak mungkin kalian cerita, oke, gue dari Jakarta datang sampai ke Bandung, kita ngelewatin 1 kali polisi tidur dan 2 kali polisi tidur, habis itu gue ngantri lama di jalan tol, dan ada polisi suruh gue putar balik. Yang kalian pasti paling ingat dan kalian akan ceritakan ke teman kalian adalah yang poin nomor 4. Nomor 1, 2, 3, artinya it doesn't matter. Dan itulah kenapa the true support and resistance itu adalah poin nomor 4, teman-teman. Because dia itu memiliki memory, dia itu memiliki dinding, dia itu bisa jadi adalah lantai dari rumah kalian yang menyebabkan terjadinya pantulan keras, teman-teman. Alright? So, itu adalah bagaimana cara kalian menentukan spotting true support and resistance gitu, teman-teman. Nah, kenapa penting untuk kalian tahu hal ini, teman-teman? Oke, ini gini, teman-teman ya. Saya akan kasih kalian satu skenario lagi supaya kalian bisa dapat gambaran betapa pentingnya level ini untuk kalian bisa tentukan dan the true support and resistance. Oke, let's say market kayak gini. Oke, let's say market kayak gini. Oke, dan market kayak gini, boom, right? Sampai di sini kalian akan gambar support di sini. Oke, kalian akan gambar support di sini. Kalian akan gambar resistance di sini. Kalian akan gambar resistance di sini. Nah, so far untuk beberapa orang saya ngelihat masih ada yang seperti itu, teman-teman. Ya. Dia bilang, oke, that's the support, that's the resistance, that's the support, that's the resistance, ya. Ketika market mantul, oke, this time dia gambar support dan itu benar, teman-teman, supportnya. But ketika marketnya naik sampai ke sini, teman-teman, alright, oh, marketnya ngetes resistance nih, guys, ya. Oke, dia konsolidasi, dia ngetes di sini, teman-teman. Oke, dia kelihatan ketahan. Then what you do adalah you gonna short this level, teman-teman, ya. Kalian akan nge-short kalau kalian trading di futures, dan kalian akan nge-short. Why? Because simply market going downtrend, teman-teman. Dia datang dari atas dengan kecepatan penuh, dan suddenly di sini kepantul, teman-teman. Dan you know, trend is a friend, ya kan? Ketika kalian terpantul di sini, set, oke, ini resistance-nya udah nahan. It's time for me to short. Kalian akan pasang stop loss kalian di sini, teman-teman. Oke. Then what happen? Bam, the market hit stop loss. Short kalian rugi. Dan by the time kalian rugi, kalian akan bilang gini, teman-teman. Oke, teman-teman, karena kita sudah kena stop loss, oke. Let's say di sini saya sudah minus, oke. Dan marketnya itu sudah cross. Ini berarti tadinya resistance sekarang berubah jadi support, teman-teman. Berarti, teman-teman, ini adalah kondisi di mana market akan rebound. Kita akan ngelihat market start creating another higher high, dan bam, 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 boom, dia naik ke atas kayak gini, ya. What do you think with this? When it's happen, kalian akan buy di sini, teman-teman. Oke, it's time to sell off, it's time to market to move back, dari turun ke bawah, it's time to move back, dan kalian akan buy di situ, ya kan? Kalian akan bilang ini sebentar lagi resistance akan tembus, set, kalian di fake out, bam, marketnya turun, ya. Opsinya pada saat ini terjadi, either kalian sudah nyangkut, ya, atau kalian cut loss, right? But most of the people dia akan nyangkut, teman-teman, di sini.
right? Dan kebanyakan kalian bisa lihat, kalian bisa baca komentar dari video-video saya, mostly-nya itu tersangkut teman-teman ya, karena ini ya, pertama FOMO, kedua mereka nggak tahu the true support and resistance, dan kurang technical analysis ya, sehingga ya ketika udah berbalik arah yang bisa kita lakukan ya udah nyangkut gitu teman-teman. Dari yang awalnya mungkin kalian buy di sini taking profit, buy di sini taking profit, buy di sini taking profit, but then kalian buy di sini di pucuk sekali, kayak kemarin contohnya, kemarin cukup heboh ya di video saya, ada salah satu teman yang ngobrol-ngobrol di, ya kalian bisa baca di komen salah satu video saya, dan itu ngebahas misalnya dia bilang Doge gitu ya, katanya kan bisa sampai $1 teman-teman. Oke, Doge itu bisa sampai $1. Akhirnya dia stuck, mungkin either itu di kisaran mungkin level 10.000 atau 7.000, saya juga kurang tahu teman-teman. Tapi yang pasti mostly-nya yang terjadi terhadap dia itu kondisinya seperti ini teman-teman. Alright, that's why you need to learn which one is the true support and resistance teman-teman. Oke, now for the next ya, chapter 3, langsung kita percepat aja teman-teman supaya nggak ngantuk ya. Which time frame should I draw the support and resistance? Nah, ini pertanyaan untuk teman-teman, akan saya jawab seperti ini teman-teman. Let's say kalian trading di time frame 4 jam ya, which means 240 menit, dan kalian juga lihat time frame yang 30 menit. Oke teman-teman. Nah, pada saat kalian lihat kondisi market seperti ini teman-teman, let's say di 4 jam itu kalian terkonsolidasi begini ya, then the market break, break the support. Nah, di time frame 30 menit kalian pasti kelihatan begini, lebih lebar gitu ya. Lebih lebar, dan suddenly it breaks, dan kayak gini, teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, bisa nggak sih saya gambar di sini sebagai supportnya, teman-teman? Oke. Kalaupun saya gambar garis support di sini, pertanyaannya teman-teman, apakah di time frame 4 jam kelihatan di level ini, teman-teman, ada support? Right? Dan kalau misalnya saya balik skenario-nya, kalian lihat, ini terjadi juga di time frame 4 jam support. Dan kalau misalnya saya gambar itu di time frame 30 menit, ini menjadi level support, apakah ini akan menjadi valid, teman-teman? Oke? Kalian bisa jawab di dalam hati masing-masing. Dan kalau misalnya kalian jawab, oke, it makes sense, teman-teman. Kenapa kita nyatakan yang ini yang lebih valid, teman-teman? Oke? Karena mostly-nya semua orang, including big fund atau big trader atau ya kalian bisa bilang institusi atau siapapun itu, mereka ngelihat hal yang sama di time frame 4 jam, yaitu di sini support, teman-teman. Meanwhile, kalau misalkan kalian turun time frame kalian ke 30 menit lalu kalian bilang di sini support, it's time for me to buy, teman-teman. Of course kalian menjadi salah satu orang yang kesangkut jadinya. Right? So, harga itu dipengaruhi oleh yang namanya demand and supply, teman-teman. Ya, permintaan dan penawaran, teman-teman. Semakin banyak money flow di dalam pasar, otomatis kita akan melihat harga itu lebih aktif bergerak. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika kalian melihat kondisi tadi, dan ketika kalian menentukan ingin entry market dan kalian ingin buy, pertanyaannya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat kondisi yang tadi, mana yang akan lebih valid? Ya, karena mostly-nya orang mungkin ngelihat di time frame 4 jam itu tidak terjadi apa-apa, ya of course money flow-nya nggak ada, teman-teman. Tapi kalau misalnya di time frame 30 menit kalian paksakan, yang terjadi adalah kalian menjadi stuck dengan kondisi itu. Oke? I hope it makes sense. Saya langsung kasih aja ke contohnya, teman-teman, example-nya. Jadi di sini saya sudah siapkan chart Bitcoin, dan kebetulan ini ada chart yang sudah terjadi cukup lama, teman-teman. Kita akan bedah di dalam ini ya. Karena ini menurut saya oke banget ini untuk membahas support and resistance, teman-teman. Right? So, right now kita ngelihat Bitcoin price turun, bam, ya, dan dia mantul kencang naik ke atas. Of course kita bisa gambar garis ini menjadi garis support kita, gitu ya. Dan pada saat marketnya naik kencang, ya, naik terakselerasi, tes, ya, ini adalah resistance, dan kalian bisa lihat market hold di atas level itu, boom, dia kencang, tes. Oke, this one is resistance, karena ini stop and reverse. Oke, teman-teman, saya harap sampai sini teman-teman masih setuju ya dengan yang saya sampaikan gitu. Karena ini saya bikin video jadi nggak bisa dua arah. Oke, dan saya gambar ini menjadi level resistance-nya kita. Oke, I hope you guys agree, teman-teman. Saya akan delete ini dulu. Oke, so pada saat kalian geser ya, kalian bisa geser ini, oke, it's break the resistance, teman-teman, which means 10.15 ini atau $10.200 ini akan menjadi level supportnya kita, teman-teman. Alright?
Dan kalian bisa lihat ya, market consolidate ya, for the first time after dia breakout, dia stop di sini and reverse, oke. So kita bisa gambar itu sebagai garis resistance kita yang baru, oke. So at this rate kita lihat di sini 10.200 adalah supportnya kita, dan 11.800 itu adalah resistance-nya kita, oke. Simple ya teman-teman ya. Dan kalian lihat market kayak gini, dia false breakout, dia balik lagi ke dalam, which means kita belum breakout si resistance-nya, dan kita masih tertahan di level resistance itu teman-teman, sampai suatu ketika marketnya drop, oke, dan dia ketahan di level tersebut teman-teman. Nah, for most of the people yang bilang ini ya, yang lihat kondisi kayak gini teman-teman, kalian sadar ya, ini saya menggunakan time frame 1 hari. By the time kalian ngeliat condition kayak gini teman-teman, oke, ini pasti ada yang gambar dan bilang ini oke, this is the support. Ketika dia ketahan, support. Pertanyaannya salah atau benar teman-teman? Jawabannya ya nggak salah nggak benar. Ini memang support, tapi ini minor teman-teman. Dan by the time it breaks out, doesn't mean kita reverse lagi dari uptrend yang terjadi di sini teman-teman, menjadi seketika berubah menjadi downtrend teman-teman. Ya, apalagi mostly-nya pasti kan bilang, oke, this one udah breakout si exponential moving average. Sekarang main sudah di bawah exponential moving average. Ini sudah bear cross teman-teman. Oke, ini sudah dead cross, dan ya udah kita bermain di bawah level itu. Artinya it's time for me to short atau sell my Bitcoin. Dan by the time kalian lakukan itu, kalian bisa lihat price-nya ya. Dia terconsolidate di bawah level itu sebelum akhirnya back to bull run. Ya. Sometimes the market cheats on you supaya ya udah kalian stuck, kalian kesangkut, dan ketika itu terjadi ya udah either itu kalian jadinya rugi karena kalian jual Bitcoin kalian banyak, atau yang mungkin kalian di sini mikir, it's time for the market to turn around again, become the bear market dan lain sebagainya gitu. Itu pasti bakal banyak pro dan kontra by the time itu terjadi teman-teman. Oke. Dan untuk example yang terakhir saya pengen kasih lihat ke kalian. Ini saya akan ambil contoh di sini teman-teman. Pada saat di time frame ya, pada saat di time frame 1 hari, candle ini terbentuk. Oke. Candle merah yang besar ini ya terbentuk teman-teman. Pertanyaannya, kalau misalkan kalian gambar di time frame 1 jam. Oke. Sebentar ya. Saya cari dulu chartnya jauh di sana teman-teman. Oke. Sebentar. Wait a sec. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah conditionnya teman-teman. Ya, di time frame 1 hari kalian cuma ngelihat satu garis panjang teman-teman. Oke. Tapi di time frame 1 jam kalian ngelihat itu ada beberapa garis yang terbentuk teman-teman. Oke, first one, market stop right here, then it's sideways ya, karena ini memang support yang terjadi sebelumnya teman-teman. Dan pada saat dia drop, dia ke hold di sini, apakah ini support and resistance? Dan dia drop lagi, terus reverse lagi, apakah ini support and resistance, dan drop lagi sampai ke level ini, dan market itu stop and reverse. Oke, start reverse. Nah, berarti ini adalah level support and resistance ya, kita bilang ini level supportnya teman-teman. Dan kalau misalkan ini yang terjadi di time frame 1 jam ya, kalian bisa bilang ini adalah supportnya, ini adalah resistance-nya teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, pada saat kondisi ini terjadi teman-teman, which one is the true support and resistance? Of course, yang akan dilihat sama mereka sebagai big fan ya level yang di bawah sini teman-teman. Oke. By the way, ketika kalian ngelihat condition market kayak gini, ini retesting support dan dia ke hold, mungkin kalian akan memutuskan untuk short yang berujung akhirnya kalian kena stop loss teman-teman. Oke. Nah, itu adalah the condition yang terjadi di dalam real market. Dan saat ini saya menemukan masih banyak sih teman-teman yang sometimes belum bisa menentukan the difference between the true support and resistance. Oke. Kalau kalian lihat sendiri teman-teman, nah ini yang terjadi terhadap marketnya ya. The true support itu only di level ini. Dan after that ya udah kita ngelihat next support itu, next resistance itu di level kisaran ini teman-teman ya. Yang ini teman-teman adalah noise yang mungkin menyebabkan kalian malah terkena yang namanya stop loss teman-teman. Oke, let's say kalian gambar itu di time frame 1 jam dan kalian take action ya. Pada saat market boom dia naik ke atas, it's time for me to buy. I buy Bitcoin right now. Then the market consolidate and boom balik lagi ke dalam. You guys
start thinking, oke, ini adalah supportnya. Oke, ini kan support terakhir teman-teman, karena ini successfully di breakout. Sekarang di break ke bawah lagi, artinya saya harus cut loss teman-teman. Dan ketika kalian cut loss di sini, bram, ya kan, kalian cut loss karena kalian bilang oke, market itu berubah arah. Sekarang dia berputar ya, dari bearish menjadi dari bullish menjadi bearish. Kalian take entry di sini pada saat dia breakout di sini, dan kalian ketika harganya balik ke bawah, kalian cut loss di level ini, atau mungkin kalian tahan dan lain sebagainya, dan marketnya balik lagi naik ke atas gitu. Simply just because this is not the true support and resistance teman-teman. Oke, little noise bisa mengganggu bigger perspektif daripada transaksi kalian. Oke, so itu aja penjelasan saya seputaran support and resistance. Cukup panjang videonya, hopefully teman-teman bisa dapat insight dari video ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan yang namanya study time ini, leave your thumbs up, support video ini supaya saya bisa tahu seberapa antusiasme teman-teman terhadap konten-konten pembelajaran technical analysis. Okay, so that's it from me. I'll see you guys again in the next video, and cheers, happy weekend.